Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK, untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Fokus kita adalah Bahasa Indonesia SD MI tahun 2025. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Simulasi ini khusus untuk Bahasa Indonesia SD, Madrasah Ibtidaiyah 2025. Dalam rangka persiapan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yuk, kita belajar bersama, kerjakan soal dengan tenang, percaya diri, dan pastinya mantap dengan hasil jujur. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Mari kita mulai. Sebelumnya kita akan membaca sebuah cerita menarik berjudul Kisah Kutu di Negeri Rambut. Dengarkan baik-baik ya, karena setelah cerita ini, akan ada soal simulasi AKM Asesmen Kompetensi Minimum untuk kalian semua. Siap? Yuk kita mulai. Kisah Kutu di Negeri Rambut. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Ajeng kurang menjaga kebersihan. Ia sering menggaruk kepalanya karena gatal. Para kutu sudah semakin banyak. Mereka ingin mencari negeri baru. Tak jarang rambut teman-teman Ajeng menjadi korban. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Ketika Ajeng mulai menggaruk rambut, mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Para kutu sangat marah. Mereka berloncatan mencari negeri yang baru. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Pertanyaannya begini. Di mana ribuan telur kutu berkumpul? Ada 3 pilihan jawabannya. A. Di suatu negeri. B. Di rambut Ajeng. C. Di rambut teman-teman. Nah, coba kita ingat lagi cerita tadi. Tadi kan jelas disebutkan kalau ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Di rambut Ajeng. Jadi kunci jawabannya B. Di rambut Ajeng. Kalau baca teks, jangan buru-buru. Baca pelan-pelan, pahami, lalu cocokkan sama pilihan jawabannya. Mantap kan? Yuk kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Sesuai cerita, kisah kutu di negeri rambut, terdapat beberapa tokoh di dalamnya. Pasangkan penjelasan di lajur kiri dengan tokoh di lajur kanan. Penjelasan. A. Tokoh yang memiliki ribuan kutu di rambut. B. Tokoh yang risih kepada Ajeng. C. Tokoh yang berloncatan mencari negeri baru. Tokoh. Teman-teman. Kutu. Telur kutu.
Ajeng. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang pertama, tokoh yang punya ribuan kutu di rambut. Siapa coba? Tadi jelas ada di teks, yaitu rambut panjangnya Ajeng. Jadi A, jawabannya Ajeng. Lalu yang kedua, tokoh yang risih kepada Ajeng. Kira-kira siapa tuh? Betul, teman-temannya. Kan mereka nggak nyaman karena Ajeng kurang menjaga kebersihan. Jadi B, jawabnya teman-teman. Terakhir, tokoh yang berloncatan cari negeri baru. Ini gampang ya, tentu saja kutu. Karena jumlahnya makin banyak dan mereka mau cari tempat lain. Jadi C, jawabnya kutu. Nah, selesai deh. Jadi pasangan yang benar adalah A, pasangannya Ajeng, B, pasangannya teman-teman, C, pasangannya kutu. Mantap kan? Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pertanyaannya gini, mengapa teman-teman Ajeng merasa risih kepadanya? Ingat ya, jawabannya bisa lebih dari satu. Yuk kita cek satu persatu. Pilihan A, rambut Ajeng panjang. Punya rambut panjang sih nggak masalah ya, itu bukan alasan orang lain risih. Jadi A bukan jawaban yang tepat. Pilihan B, Ajeng sering menggaruk kepala. Nah, ini bisa bikin orang risih, apalagi kalau di kelas, kebayang nggak kalau ada teman yang terus-terusan garuk-garuk kepala? Hehe. Jadi ini benar. Pilihan C, rambut Ajeng banyak kutu. Yes, ini juga alasan kuat kenapa teman-temannya jadi risih. Karena rambutnya kotor dan penuh kutu. Jadi jawaban yang benar adalah Jadi jawaban yang benar adalah B dan C. Pilihan B, Ajeng sering menggaruk kepala. Nah, ini bisa bikin orang risih, apalagi kalau di kelas, kebayang nggak kalau ada teman yang terus-terusan garuk-garuk kepala? Jadi ini benar. Pilihan C, rambut Ajeng banyak kutu. Ini juga alasan kuat kenapa teman-temannya jadi risih. Karena rambutnya kotor dan penuh kutu. Sekarang kita akan membaca sebuah teks berjudul 3 jenis rempah, apakah kamu bisa membedakannya? Jenis rempah yang pertama adalah kunyit. Kunyit, atau sering juga disebut kunir, punya kulit berwarna coklat tua. Kalau dibelah, dagingnya berwarna oranye cerah. Ternyata, kunyit punya banyak manfaat loh. Kunyit bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, dan warna kuningnya sering dipakai sebagai pewarna alami. Wah, keren ya, rempah sederhana tapi punya banyak kegunaan. Jenis rempah yang kedua adalah lengkuas. Lengkuas sering juga disebut laos. Kulitnya halus, dan kalau dibelah, dagingnya berwarna putih. Lengkuas punya manfaat untuk mengobati sakit napas. Selain itu, aromanya juga wangi banget. Nah, wangi dari lengkuas inilah yang bisa bikin makanan jadi terasa lebih enak. Jahe. Kulit jahe berwarna coklat muda. Dagingnya kuning gelap. Jahe biasa dibuat minuman. Minuman jahe membuat tubuh hangat. Soal nomor 4. Teman-teman, coba bayangkan kita lagi di dapur bersama ibu. Ada banyak rempah di meja. Ada kunyit, jahe, dan laos. Nah, ternyata salah satu rempah ini bukan hanya buat masakan, tapi juga bisa menyembuhkan luka karena punya sifat antibakteri dan bisa menghentikan pendarahan kecil. Kira-kira, rempah yang bisa dipakai untuk menyembuhkan luka itu yang mana, ya? Apakah A kunyit, B jahe, atau C laos? Jawaban soal nomor 4 adalah A. Kunyit. Kunyit mengandung zat kurkumin yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan mempercepat penyembuhan luka. Jadi, rempah yang dapat menyembuhkan luka adalah kunyit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Rempah sebagai bahan makanan pokok Indonesia. B. Rempah sebagai campuran masakan dan bahan minuman.
C. Rempah sebagai bahan obat bagi masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah B dan C. Kalau kamu baca teks tadi, jelas banget ya kalau rempah-rempah dipakai buat masakan, minuman, sampai obat. Contohnya kunyit buat nyembuhin luka, jahe bisa bikin badan hangat kalau diminum, dan lengkuas bikin masakan lebih enak. Nah, kalau pilihan A bilang, rempah sebagai makanan pokok, itu nggak tepat. Makanan pokok kita kan nasi, jagung, sagu, gitu ya. Jadi, yang benar adalah B dan C. Oke teman-teman, sekarang kita bedain yuk, apa saja kegunaan dari 3 rempah tadi, jahe, kunyit, dan lengkuas. Tugas kamu adalah memasangkan nama rempah dengan kegunaannya. Nama rempah. A. Jahe. B. Kunyit. C. Lengkuas. Kegunaan. Sebagai bahan minuman hangat. Sebagai pewangi masakan. Sebagai pewarna makanan. Sebagai obat sakit gigi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jahe sebagai bahan minuman hangat. B. Kunyit berguna untuk pewarna makanan. C. Lengkuas bermanfaat untuk pewangi masakan. Soal nomor 7. Sekarang kita coba pikirin ya, kira-kira gambar apa yang perlu ditambahkan biar teks tentang rempah tadi jadi makin jelas? Yuk kita cek satu persatu. Pernyataan A, gambar makanan atau minuman dari rempah. Pernyataan B, gambar penyakit yang disebabkan rempah. Jadi, jawabannya adalah A. Gambar makanan atau minuman dari rempah perlu. B. Gambar penyakit yang disebabkan rempah tidak perlu. Penjelasan. Pernyataan A, gambar makanan atau minuman dari rempah. Nah, ini perlu banget. Kenapa? Karena di teks disebut kalau jahe cocok buat minuman, kunyit bisa jadi pewarna makanan, dan lengkuas bikin masakan wangi. Jadi kalau ada gambar makanan atau minuman, teksnya makin gampang kamu pahami. Pernyataan B, gambar penyakit yang disebabkan rempah. Ini tidak perlu ya. Soalnya di teks nggak ada info kalau rempah bikin penyakit. Malah sebaliknya, rempah punya manfaat buat masakan, minuman, dan obat. Jadi gambar penyakit justru bikin bingung. Berikutnya, bacalah teks cerita berikut. Menjaga bumi Benny dan Wawan tengah bermain di halaman belakang. Ayah membawa tempat sampah bertuliskan, sampah organik. Wawan dan Benny mendekati ayah. Ayo bantu ayah potong-potong sampahnya, ajak ayah. Ayah, Benny, dan Wawan memotong sampah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terurai. Kemudian sampah yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tong yang telah disiapkan. Tidak lupa ayah menambahkan sedikit air dan menutup tong dengan rapat. Tolong buka tong nomor 3 ya Ben, pinta ayah. Tidak mau, tolak Benny. Itu sudah lebih dari 7 hari. Komposnya sudah jadi. Tidak bau lagi seperti kemarin, jelas ayah sambil tersenyum. Soal nomor 8. Kenapa sih kalau kita bikin kompos, sampahnya perlu dipotong-potong kecil? Jawabannya adalah supaya mudah terurai. Kilauan logikanya gini, semakin kecil potongan sampahnya, semakin luas permukaan yang bisa disentuh sama mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini yang ngebantu proses penguraian. Jadi kalau sampah dipotong kecil-kecil, mereka lebih gampang kerja, dan kompos pun jadi lebih cepat terbentuk. Soal nomor 9. Kenapa sih tong sampah untuk kompos itu perlu dibuka sebentar? Pilihan jawabannya. A. Agar kompos tidak berair. B. Agar kompos tidak rusak. C. Agar kompos tidak bau. D. Agar mudah terurai. Jadi, jawabannya yang paling tepat adalah C. Agar kompos tidak bau. Nah, logikanya gini, kalau tong kompos selalu ketutup rapat,
di dalamnya bisa lembab banget dan gak ada sirkulasi udara. Akibatnya, bisa jadi berair dan malah bau banget. Soal nomor 10. Kenapa ya Benny menolak membantu ayah membuka tutup tong kompos? Jawabannya adalah Benny tidak menyukai bau pupuk kompos. Bayangin deh, kamu lagi dekat tong kompos yang penuh sampah organik, pasti baunya agak kuat kan? Nah, Benny juga merasakannya, makanya dia agak jijik dan menolak membantu ayah membuka tutup tong. Jadi, kadang orang menolak bukan karena malas, tapi karena bau yang tidak enak. Soal nomor 11. Kalau di rumahmu banyak sampah organik, apa yang akan kamu lakukan? Yuk, klik pilihan benar atau salah sesuai isi teks. Pernyataan. A. Memotong sampah organik dijadikan pupuk kompos. B. Mengumpulkan sampah organik agar diambil petugas. Jawabannya adalah pernyataan. A. Benar. B. Salah. Kalau kamu baca teksnya, Benny dan Wawan diajari ayah buat mengolah sampah organik jadi kompos dengan cara memotong-potong kecil. Jadi, tindakan yang paling tepat adalah A. Membuat pupuk kompos. Sedangkan B. Mengumpulkan sampah biar diambil petugas, itu nggak sesuai teks, karena tujuan cerita adalah menjaga bumi dengan mengolah sampah sendiri. Lanjut, bacalah teks cerita berikut. Sekarang kita jalan-jalan sebentar ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Provinsi Bengkulu. Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Bengkulu punya pakaian adat bernama Rejang Lebong yang unik. Rejang Lebong merupakan perpaduan dari budaya Jambi, Riau, Deli, Palembang, dan Lampung. Pakaian adat pria terdapat penutup kepala berbentuk kerucut, jas yang berbahan beludru, celana panjang berbahan satin, kain songket, ikat pinggang yang disebut pending, dan keris. Pakaian adat wanita terdapat baju kurung bertabur lempeng berwarna keemasan, songket berbahan sutra, perhiasan berupa kain dengan hiasan benang emas di bahu. Bagian atas rambut disanggul dan dipakaikan hiasan kepala dengan tusuk konde berwarna emas. Pakaian adat wanita ditambahkan dengan gelang, kalung, anting, dan kembang goyang sebagai aksesoris. Pria dan wanita mengenakan selop sebagai alas kaki pakaian adat asli Bengkulu. Soal nomor 12. Sekarang kita ke Pulau Sumatera, tepatnya di Bengkulu. Pernah nggak sih kamu dengar tentang pakaian adat dari provinsi ini? Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Pertanyaannya, apakah nama baju adat Provinsi Bengkulu? Jawaban adalah Rejang Lebong. Kalau kamu baca teks sebelumnya, jelas banget disebutkan bahwa Bengkulu punya pakaian adat bernama Rejang Lebong. Jadi gampang banget, cukup ingat nama dan asalnya, Rejang Lebong dari Bengkulu. Soal nomor 13. Bahan apa saja yang dipakai untuk membuat pakaian adat Bengkulu? Pasangkan bagian pakaian adat di sebelah kiri dengan bahannya di sebelah kanan berdasarkan teks. Bagian pakaian adat. A. Jas. B. Celana panjang. C. Songket. Bahan. Sutra. Benang emas. Satin. Beludru. Jawaban adalah A. Jas terbuat dari beludru. Kenapa? Jas terlihat mewah dan lembut, makanya pakai beludru. B. Celana panjang terbuat dari satin. Celana panjang biar nyaman tapi tetap mengkilap, satin pilihan tepat. C. Songket terbuat dari sutra. Songket Bengkulu terkenal cantik karena sutra sebagai kain dasar. Soal nomor 14. Mengapa pakaian adat Bengkulu unik? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Pernyataan. A. Berasal dari percampuran budaya daerah lain di Sumatera. B. Banyak aksesoris yang ditambahkan di pakaian adat wanita. Jawaban adalah A. Benar dan B. Salah.
Bacalah teks cerita berikut. Judul cerita, Jagung untuk Raja. Ceritanya begini. Suatu hari, Raja Han dari kerajaan Batule sedang bersedih. Kenapa? Karena benih jagung manis kerajaan, yang paling berkualitas, dicuri burung saat para petani sedang menanamnya. Para petani kemudian memberi usulan kepada Raja Han, mari kita adakan sayembara, siapa tahu bisa menyelesaikan masalah ini. Den dan Hans ikut sayembara tersebut. Kebun jagung Den lebih luas dibanding kebun jagung Hans. Den selalu mengejek Hans karena hasil panennya lebih sedikit. Meskipun diejek, tetapi Hans tidak pernah membalas Den. Hans, kau yakin akan mengikuti sayembara ini? Kau akan kalah denganku. Aku yakin benih jagungku yang akan menang, ejek Den. Tidak apa-apa aku kalah, yang penting aku berani mencoba. Aku pergi dulu ya, Den. Aku ingin memberi benih jagung terbaik untuk raja. Den sangat yakin jagungnya yang terpilih. Tetapi, raja memilih jagung milik Hans. Raja membeli ladang Hans dan memintanya bekerja di sana dengan bayaran besar. Yang mulia, bisakah kau membeli ladang Den? Saya ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Biar dia menanam benih dari ladang saya. Raja tampak berpikir. Baiklah, aku setuju. Hans berterima kasih pada Raja Han dan berpamitan. Sampai di luar, Den langsung memeluk Hans. Terima kasih, Hans. Kau baik sekali. Maafkan aku yang selalu mengejekmukmu. Kau sudah kumaafkan. Sekarang, kita berteman, ya? Mari kita pulang. Den dan Hans pun pulang. Sejak saat itu, mereka menjadi teman baik. Soal nomor 15. Siapa yang memenangkan sayembara? Pilihan jawaban. A. Raja Han. B. Petani kerajaan. C. Den. D. Hans. Jawaban yang paling tepat adalah D. Hans. Raja Han bikin sayembara karena sedih jagung dicuri. Petani cuma memberikan usulan. Den ikut terlibat, tapi bukan pemenang. Hans pemenang sayembara, berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh raja. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.